warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam suasana penuh berkah ini. Bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap umat Islam, hadir dengan segala kemuliaannya. Nah, di bulan yang penuh ampunan dan rahmat ini, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dan spiritual kita. Materi tausiah kali ini mengangkat tema flourishing di bulan Ramadan. Apakah hanya bagi yang berpuasa saja? Nah, kita semua tahu bahwa puasa merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Tetapi, apakah hanya orang-orang yang berpuasa yang dapat merasakan keistimewaan dan keberkahan di bulan ini? Melalui tausiah ini, kita akan membahas bagaimana setiap individu baik yang berpuasa maupun tidak dapat menemukan makna dan tujuan dalam menjalani bulan Ramadan ini. Untuk menyampaikan kultum ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Kusuma Sarikatika Hima Darmayanti MSI, yang akan berbagi ilmu dan inspirasi terkait flourishing di bulan Ramadan. Apakah hanya bagi yang berpuasa saja? Kepada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, mohon maaf saya terlambat gitu. Nah, kali ini kita topiknya tentang flourishing. Kira-kira ini angkatan berapa? 24? 22 ada nggak? 23? Ada. 21? Nggak ada. Jadi flourishing itu kebetulan kan tadi sudah ke statistik yang kita sudah belajar tentang konstrak, sudah belajar tentang variabel gitu. Jadi kalau flourishing itu adalah, kalau dari teorinya itu sebenarnya teori dari Martin Seligman gitu. Nah, secara simpelnya kalau kita baca-baca ya, baca di portal Psychological Today gitu, nggak perlu yang artikel jurnal, karena Psychology Today kemudian positivepsychology.com itu juga dia melampirkan beberapa sumber yang cukup kredibel dan bisa dipercaya. Nah, kalau di sini dinyatakan flourishing di sini adalah terjadi apabila orang experience a healthy level of each dimension or component. Jadi dia tuh sudah mencapai kondisi yang sehat dan sejahtera. Jadi flourishing itu tidak hanya sekedar bahagia. Orang bahagia itu kan masih absurd, masih paradoks ya, apalagi yang pura-pura bahagia gitu. Sudah ada tagline-nya kan? Apakah sudah pura-pura bahagia hari ini? Sudah pura-pura bahagia belum? Nah, atau pura-pura baik-baik saja gitu. Nah, kalau orang yang flourish itu dia tuh saking dia tuh merasa baik-baik saja sehingga dia tuh bisa mengerahkan semua emosi, pikiran, dan organ fisiknya untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Kalau orang yang pura-pura bahagia gitu kan, dia pasti tidak ada motivasi menjalankan sesuatu, pasti berat, ya enggak? Nah, yang orang yang mohon maaf ya, yang hobinya galau, suka curhat, curcol gitu di media sosial, itu sebenarnya kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Artinya dia tidak terflourish. Nah, kalau di positive psychology dalam hari ini Martin Seligman jadi flourishing itu ada 5 poin. Jadi 5 itu singkatannya adalah PERMA. P, positive emotion. E, engagement. Kemudian R, relationship. M-nya meaning and purpose. Yang terakhir adalah A, accomplishment. Nah, P, positive emotion itu adalah emosi positif. Emosi positif artinya apa? Kalau emosi negatif, tahu apa itu emosi? Emosi itu apa? Tidak hanya sekedar perasaan. Apa emosi? Contoh emosi itu apa? Marah. Marah. Terus bahagia. Kemudian
sedih. Nah, kalau yang kayak marah, sedih, kecewa itu adalah emosi negatif. Emosi negatif menyebabkan kita enggan untuk beraktivitas, merasa tidak nyaman gitu. Tapi kalau emosi yang positif berarti negasi dari emosi negatif. Kita merasa bersyukur, kita merasa terpenuhi, fulfill, tercukupi, merasa sudah sudah terlampaui lah semuanya gitu. Jadi hidup itu kan nyaman gitu. Nah, kalau di Islam kita positive emotion itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Banyak kan ayat-ayatnya kayak la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la kan. Jadi intinya adalah ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan lipat kepada kita. Dan ini tidak hanya sekedar saya pengen memberitahukan ke kalian bahwa ini tidak hanya sekedar teori semata gitu. Jadi ketika kali ini alhamdulillah HP yang ada di tangan kalian, baju yang kalian pakai, kacamata, kemudian hijab, itu memang sudah Allah berikan ke kita. Memang dijodohkan dari Allah ke kita gitu. Dan karena ini sifatnya titipan oleh Allah, bisa diambil kapanpun. Tapi Allah mengamanahkan ini cukup lama untuk kita. Nah, ketika kita bersyukur, kita sudah berterima kasih ya Allah atas karunia HP, handphone, kemudian kita bisa mengakses materi pendidikan atau bisa mengakses artikel jurnal. Nah, itu Allah nanti akan melihat gandakan lagi. Karena apa? Karena kita merasa sudah terpenuhi gitu. Beda kalau kita merasa apaan sih kurang, HP-nya masa cuma kayak gini doang, bajunya kayaknya kurang, pengennya ganti mobil, pengennya motornya ganti, laptopnya ganti, nggak akan pernah cukup. Akhirnya apa? Kita nggak terfulfill, dari dalam diri itu tidak terfulfill gitu. Makanya kita itu disuruh untuk puasa kan. Kalau puasa kan kita ngerasain ya, lapar itu gimana, menunggu buka puasa gitu. Jadi ketika kita sudah buka puasa sebenarnya nggak perlu banyak juga ya buka puasa setelah kita sudah hari keberapa ini 18 ya. Setelah 19 hari kita berpuasa itu kan ini ya nikmatnya kita berpuasa kemudian menahan lapar, dahaga, kadang agak hang sedikit gitu kan, nggak nyambung gitu tadi yang ikut terus yang saya juga bergebruk gitu. Tapi ketika kita sudah buka puasa itu kan nikmatnya kayak gini. Makanan yang ketika kita nggak puasa rasanya biasa aja, tapi ketika puasa enak ya jadinya ya. Nah itu semakin kita bersyukur itu kita semakin bisa merasakan lezatnya makanan gitu. Itulah ketika kita bisa mensyukuri hal yang sedikit, kita semakin bisa merasakan nikmatnya mempunyai barang itu. Tapi kalau kita itu selalu komplain, ini kurang, akhirnya apa? Jiwa kita gersang, kurang terus hidupnya. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang, untuk mendapat gak hanya barang ya, untuk mendapatkan seseorang, untuk mendapatkan atensi. Bahkan perhatian kan juga bisa didapatkan dengan cara yang benar juga kan. Kalau kita merasa kurang, tapi kalau kita merasa alhamdulillah hari ini saya bisa mencari artikel jurnal yang Scopus. Sebelumnya kita belum tentu tahu apa itu Scopus. Sekarang jurnal Sinta nggak tahu, tapi sekarang saya sudah bisa membaca jurnal Sinta gitu. Kemarin bahasa Inggris kayaknya susah, tapi sekarang sudah mulai terbiasa. Itu kan kita kayak merasa hidup itu kayak Allah itu kayak menghujani kita dengan nikmat gitu. Tapi kalau kita apaan sih cuma artikel kayak gini, apa juga bisa gitu ya. Apalagi mohon maaf kita yang haus validasi dari orang tuh harus tahu kalau aku tuh hebat, harus tahu itu keren gitu, kita keren. Yang ada apa, kita itu kayak mengemis validasi dari orang, pengakuan dari orang. Akhirnya apa, hidup kita itu hanya terfokuskan ke orang lain. Kalau tidak mendapatkan validasi dari orang, hidup kita akan hancur runtuh gitu. Ya udah, itu namanya kita menciptakan kerangka atau penjara untuk diri kita sendiri. Kamu akan captivating, terperangkap dalam penjara yang kamu buat sendiri gitu. Jadi bersyukur itu memang kunci untuk hidup juga. Allah akan menambahkan nikmatnya melalui bersyukur, karena hati kita itu merasa alhamdulillah sudah kasih. Kan kalau kita ngasih orang seneng kan, kalau kita dikasih gitu
gitu kan, orang akan ngasih terus gitu. Tapi kalau ngasih itu diajak makan ya, yuk kita makan, kamu kecil, apaan sih makanannya kayak gini, kira-kira gimana kalian kalau ngajak orang kayak gitu? Males kan? Nah, kayak gitu, ibarat kata Allah dan alam semesta ini pun sebenarnya berbicara gitu. Jadi kita itu apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu tuh tidak hanya begitu saja, itu semua dimonitoring oleh Allah dan semesta. Energinya akan atraktif, akan menarik gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu engagement. Engagement itu maksudnya adalah kita itu sudah terikat kayak flow gitu. Rasanya kayak gini. Contohnya, ini. Ketika kalian engage dengan TikTok, nggak kerasa kan? Waduh, sudah 1 jam. Nah, tahu-tahu sudah jam 11. Tahu-tahu sudah jam 12. Apalagi yang dikepoin crush gitu kan. Nah, itu artinya kalian sudah engage dengan TikTok, dengan smartphone. Tapi engagement di sini kalau dalam Islam itu ada flow ketika kita beribadah. Kalau kita puasa, pernah nggak sih selama 19 hari ini kalian merasa, ya Allah, tiba-tiba sudah duhur ya gitu. Tiba-tiba sudah asar. Apalagi kalau macet, ya Allah, tiba-tiba sudah maghrib. Artinya kalian flow dalam aktivitas sehingga kalian nggak kerasa. Flow itu kayak kita itu saking kita itu menikmati aktivitas itu sampai kita nggak kerasa waktu itu mau selesai. Kayak gitu. Contohnya kalian nanti ya, kalau yang di statistik gitu kan, kalau sudah praktikum, nah nggak kerasa ini ngotak-ngatik data statistik gitu kan. Iya nggak? Ini nggak kerasa ini baca buku statistik kan ada quiz dari Pusara ini gitu kan. Nah gitu. Dan di sini ada satu ayatnya yang kalian cukup familiar juga dengan ayat ini di surat Al-Baqarah itu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna innaka antal maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, di sini pun Allah itu sudah membagi porsinya itu sesuai dengan porsi kita gitu. Ya, jadi sebenarnya Allah itu sedang menciptakan ruang flow untuk kita. Kayak ibadah nih, ibadah manusia ya 5 ibadah kan. Kalau kita membahas tentang sholat itu kan panjang ya. Allah itu sampai 5 waktu itu kan panjang ya. Itu kaitannya dengan perjalanan negosiasi Nabi Allah kan gitu. Tapi melalui ibadah sholat 5 waktu, katakanlah kayak siapa ya, Sayyidina Ali ya, sholat gitu ya supaya dicabut pedangnya. Saya agak lupa ya kalau cerita itu. Artinya orang yang sudah khusyuk itu juga termasuk dari flow. Kita nggak merasain apa-apa gitu, sampai ditebas pun nggak terasa, sampai meninggal pun juga nggak terasa akan dibunuh gitu. Itulah kita gitu ya. Jadi Allah itu sudah memberikan ini bagian kamu segini gitu, karena ketika kita dikasih bagian ini, kita bisa menikmati itu gitu. Jadi kita itu tadi ada kaitannya dengan bersyukur. Apa yang kita peroleh, udah kita flow aja, kita nikmati aktivitas kita dengan menggunakan HP. Nah, ini ada kaitannya dengan mindfulness. Mindfulness itu kita menyadari aktivitas yang sedang kita lakukan sekarang. Contohnya aktivitas ini, saya pengennya sih kalian nggak hanya mendengarkan saya gitu, tapi juga aktif gitu kan gitu. Oh, yang disampaikan Ustaz itu kayak gini nih. Oh, kaitannya dengan teori psikologi yang barat itu kayak gini. Nah, ternyata di Islam juga ada loh gitu. Contohnya adalah kayak gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani individu melebihi dari burdennya dia, kekuatan maksimalnya dia. Karena apa? Orang dikasih lebih akan keberatan. Tapi kalau orang dikasih sesuai dengan porsinya, dia akan mati gitu. Sehingga orang itu bisa flow gitu. Kayak gitu ya. Contoh puasa. Alhamdulillah kita puasa itu dari subuh sampai maghrib. Karena batas burden kalian itu kayak gitu. Kalian bisa menampung itu seperti itu. Sehingga ada beberapa yang merasakan tuh, tahu-tahu sudah subuh, ya tahu-tahu sudah imsak, tahu-tahu waktu duha, tahu-tahu waktu ini maghrib, ya tahu-tahu maghrib kayak gitu. Tadi itu adalah yang engagement. Yang ketiga adalah foreign relationship, hubungan. Karena kadang kita mendapatkan life satisfaction, kepuasan dalam hidup ketika kita berhubungan dengan orang lain. Ketika kita bisa menyantuni anak yatim, hadir di tengah-tengah teman-teman, kemudian bisa membantu orang lain gitu kan. Nah, ini
ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Supaya Allah itu kenapa sih menjadikan orang itu qabail, bersuku-suku, ada laki-laki, ada perempuan. Coba kalau dunia ini laki-laki semua, kalau di dunia ini perempuan semua, atau kalau nggak di dunia ini cuma orang Sumatera semua, kan kurang berwarna ya. Nah, karena kita bisa mengetahui perspektif orang yang berbeda, akhirnya lita'arafu, supaya kita saling berkenalan, saling berinteraksi sosial. Dengan berinteraksi sosial, kita memberikan energi positif ke orang lain juga akan memberikan energi positif ke kita. Itulah yang membuat kita itu flourish, sehingga kita merasakan kepuasan dalam hidup gitu. Jadi dalam berpuasa pun kita juga bisa menemukan itu. Terus bagaimana bagi yang tidak berpuasa? Nah, jalani peran dia sebagai manusia. Manusia kan perannya banyak. Ada hablum minallah, hablum minannas. Nah, udah kita mindful aja. Kita hadirkan peran kita secara menyeluruh. Kita sebagai mahasiswa jadi fokus mahasiswa. Kita kalau yang nggak sholat mungkin bisa berzikir. Kalau berzikir kita bisa menikmati, kita bisa dapat poin yang berzikir, kita juga bisa flow, bisa engagement di situ, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu meaning and purpose. Manusia diciptakan untuk apa? Menurut kalian? Ya, diciptakan adalah beribadah kepada Allah. Di surat Al-Mu'minun tuh ada tuh. Ahasibatum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un, gitu kan? Manusia itu diciptakan oleh Allah. Kamu mau kemana? Aku yang menciptakan, kata Allah kan kayak gitu. Tempat kembalinya juga pasti ke Allah. Jadi hakikat tujuan kita hidup dan makna hidup kita adalah untuk kembali kepada Allah. Makanya ada hablum minallah dan hablum minallah tadi itu. Hablum minallah itu juga bisa terekspresikan dari hablum minallah. Karena apa? Manusia itu kan makhluk ciptaan Allah. Jadi ketika kita berbuat baik ke orang lain, pada esensinya kita juga berbuat baik kepada Allah. Namun hati-hati, jangan sampai kita harus akan validasi dari lingkungan. Validasi itu cukup dari Allah gitu. Allah yang counting, Allah yang akan menghitung. Kalau validasi dari manusia itu nggak akan habis, karena neraca manusia itu beda-beda. Manusia kan individual differences. Neraca neraca itu kamu juga ya. Ini kamu yang dapat statistik terbaik ini tadi. Waktu ini yang tulis ya, mana gitu. Neraca manusia, setiap manusia itu beda-beda. Kita nggak bisa masuk ke neraca orang-orang. Tapi yang penting yang kita berpegang teguh adalah kita masih ada neraca Allah. Syariat itu, hukum Allah itu yang jelas, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah accomplishment. Accomplishment itu adalah prestasi akademik. Atau kalau kalian prestasi akademik, kalau yang lain itu capaian. Capaian itu tidak hanya prestasi akademik. Capaian saya adalah, ini lebaran saya bisa pulang ke rumah. Nah, itu dia termasuk capaian dalam hidup. Itu kita butuh ambisi kan. Kalian butuh mendapatkan nilai A, ambisi. Kalau kalian mendapatkan nilai L gimana? Bahagia kan? Nah, itu sumber flourishing yang terakhir adalah berupa capaian hidup. Tidak hanya sekedar finansial, capaian finansial, gak hanya sekedar capaian material, gak hanya sekedar capaian kepuasan secara duniawi gitu. Tapi akhirnya juga bisa umroh, malam ini bisa sholat tahajud nih. Itu kan sudah bagian dari capaian dalam kehidupan kita. Nah, saya tuh menemukan surat yang bagus nih. Wa alaisa lil insani masa'a. Wa alaisa lil insani masa'a. Di sini kan wa alaisa lil insani, dan manusia itu tidak akan mempunyai apa-apa illa masa'a, kecuali apa yang dia usahakan. Jadi setiap yang kita usahakan pasti itu ada hasilnya. Sekalipun kita tidak mendapatkan outcome secara fisik, tapi ingat kita sudah mendapatkan prosesnya, kita sudah dapat pengalaman belajarnya. Tentu kita akan beda ya dari mereka yang tidak ada prosesnya. Paham kan? Mungkin orang akan mengatakan, "Alah ngapain, buat apa ya?" Dia juga kayak gitu. Banyak juga orang yang lulus kuliah tapi nggak bekerja, tapi di situ ada proses. Masalah kita pasti akan mendapatkan apa yang kita usahakan, at least dari cara kita berpikir.
lebih humanity, memandang manusia secara menyeluruh, secara holistik gitu kan. Tidak hanya manusia itu mohon maaf berkaitan material doang gitu, ada objek yang non material gitu. Bagaimana kita lebih humanis terhadap orang lain dan kita lebih aware terhadap lingkungan. Nah, itu yang tidak dipelajari bagi mereka yang tidak ada di bangku kuliah. Tapi ketika di perkuliahan itu bukan segala-galanya. Karena kelak kita juga kembali ke masyarakat. Kita part of society. That's why kita juga harus bisa memberikan kontribusi dan ikut mewarnai masyarakat. Kemudian dilanjutkan lagi ada ayat yang lebih bagus lagi setelahnya, ayat yang ke-40 ya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan apa yang kita usahakan nanti itu juga akan yura itu juga akan terbuktikan, akan ditunjukkan gitu loh. Semua yang kita usahakan, walaupun menurut kita nih, intinya nggak ada yang sia-sia gitu. Apa yang kita usahakan, itu pasti Allah akan menunjukkan, ini nih, capaianmu, kayak gitu. Sekalipun mohon maaf ketika kita dalam proses perlombaan, kita nggak benar gitu ya, tapi kita sudah accomplish, kita sudah mendapatkan, karena kita sudah satu level di pertarungan, gitu. Itu Euro. Itu pasti akan direkognisi lah oleh Allah, terverifikasi, tervalidasi oleh Allah kayak gitu. Nah, kemudian ada ini ayatnya itu bagus ini menurut saya. Setelah itu yang ayat ke-41 itu tsumma yujzahul jazaa'al husna gitu. Kemudian Allah akan memberikan jaza itu akan memberikan imbalan yang husna, imbalan yang baik dengan cara setelah kita mendapatkan proses, kita akan mendapatkan kebaikan di situ. Jadi itu tadi yang saya ngomongkan. Perbedaannya orang yang sudah berproses dengan tidak adalah kita satu level lebih tinggi dalam hal kebaikan. Kalau kita bisa berpikir, kita kan punya akal. Manusia kan al-insan itu hayawan mati. Kita adalah hewan yang diberkahi dengan akal. Kalau kita bisa berpikir, nah Allah itu sudah memberikan berkat berupa mengasah kognisi dan mengasah emotion. Kita harus mempunyai mental pejuang dan mempunyai mental winner gitu loh. Kalau kita nggak punya mental winner ya nggak jadi orang. Maksudnya bukan yang meremehkan orang yang gimana ya, tapi kita harus mulai dari kesiapan. Kalau kita sudah available, Allah tahu, oh ini orang ini sudah siap, saya kasihlah kesempatan itu. Kayak gitu. Jadi di sini poinnya adalah memantaskan diri juga. Itu juga penting gitu. Nah, kemudian yang terakhir wa anna ila rabbikal muntaha. Dan tujuan akhir, final destination kita adalah kembali ke Allah gitu. Semua kebaikan-kebaikan itu kan dari Allah untuk kita. Untuk apa? Agar kita itu kembali lagi kepada Allah. Perkenalannya seperti itu. Itu sih. Terima kasih saya. Jadi intinya untuk menurut dari sudut pandang positive psychology ada flourishing, di flourishing ada perma, positive emotion, engagement, relationship, meaning and purpose, dan yang terakhir itu adalah accomplishment. Kita juga walaupun berpuasa harus tetap berprestasi gitu. Oke, baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Sari atas ilmu dan penyampaiannya untuk hari ini. Semoga apa yang kita dengar hari ini dapat bermanfaat untuk kita, bukan di hari ini saja, melainkan di hari-hari berikutnya. Sebelum menutup itu, izinkan saya untuk membacakan notulensi flourishing, yaitu dari teori Martin Seligman. Secara simpel terjadi ketika apabila sudah mencapai kondisi sehat dan sejahtera. Bersyukur pucuk untuk hidup. Allah akan menambahkan nikmat jika kita cukup dan bersyukur. Nah, flourishing ini ada 5 poin. Yang pertama itu emosi positif, dan yang kedua itu ada terikat, engagement. Yang ketiga itu ada relasi, itu maksudnya. Yang keempat itu ada manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan terakhir itu ada prestasi akademik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.
Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.